Dialah Allah yang mengislamkan kita, diberi hidayah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan kita untuk belajar. Tidak ada orang belajar tanpa taufik Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang kuasa membulak-balik hati kita, memberikan hikmah, memberikan pemahaman. Semoga takdir pertemuan ini tidak semata kita ditakdirkan bertemu, tetapi Allah meridhoi perjumpaan ini. Karena tidak ada yang berarti dalam hidup ini selain keridhaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma jaram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Karuniakan kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, yang membuat kami patuh padamu, yang menjadi jalan kami istiqomah di jalanmu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, kalau dilihat dari depan, ini wajah ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kalian kembali. Jadi hidup ini adalah sepenuhnya ujian, masalah terus. Ada yang stres karena masalah, ada yang biasa saja, ada yang bersyukur karena masalah yang sebenarnya bukan masalah yang ada. Masalah yang sebenarnya adalah layakkah kita ditolong oleh Allah menghadapi persoalan hidup ini. Sebagian di antara kita kalau punya masalah sibuk ingin menyelesaikan masalah sendiri. Tapi bagi orang yang paham, masalah adalah sarana semakin dekat dengan Allah, dan Allah yang menyelesaikan masalah. Kita simak dua surat. Surat Yunus 107, Al-An'am 17. Boleh dilihat. Surat Yunus 107, surat Al-An'am ayat 17. Hampir senada isinya. Bisa tolong dibacakan Ustaz? Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang surat Al-An'am 17. Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Dialah Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Terakhir surat Al-Fat ayat 11. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Bagaimana? Surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Fat ayat 11. Sudah dapat? Jadi musibah sekecil apapun, sehalus apapun, sebesar apapun sama, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Di bumi ini gempa, meletusnya nuklir, turunnya badai, tsunami, atau kutil, jerawat, sariawan, atau yang lebih kecil dari itu, ketombe, atau bau ketek, atau yang lebih halus dari itu, semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Sudah ketemu kan? Al-Fat. Ya, surat Al-Fat ayat 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah itu berkata, harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Kul, katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah menghendaki kemudaratan bagimu, atau jika dia Allah menghendaki kemanfaatan bagimu. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Jadi sekarang kita harus bulat yakin, musibah sekecil apapun, sebesar apapun, nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau kita tertimpa musibah, itu izin Allah, dan yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Gelisah, tidak ada yang bisa membuat hilang gelisah selain Allah, karena gelisah juga yang menurunkan Allah. Sakit, izin Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kita ke dokter, kita berobat, kita makan obat, itu adalah ikhtiar sebagai amal soleh. Sembuh tidak sembuh yang menentukan adalah Allah. Punya hutang, tidak ada yang bisa melunasi selain Allah. Masalah apapun yang sedang ada, kesehatan, finansial, usaha, ekonomi, bermasyarakat, apapun yang sedang menimpa kita, pasti Allah tahu, karena terjadinya juga dengan izin Allah, dan tidak ada yang menghilangkannya selain Allah. Jadi mau jungkir balik, mau menghibah kepada siapapun, mau memelas kepada siapapun, lari ke penjuru bumi manapun, menjerit sekeras apapun, tetap saja yang bisa menghilangkan mudarat itu hanya Allah. Sayangnya kita ini kalau ada apa-apa justru yang pertama diingat selain Allah. Kalau sakit yang paling pertama diingat apa? Obat. Siapa lagi? Dokter. Rumah sakit. Jarang ketika sakit langsung ingat ini sakit dengan izin Allah. Ini bukan yang berat-berat ya, jerawat aja. Jarang orang lihat jerawat itu ingat Allah. Yang diingat adalah justru obat jerawat. Langsung yang jerawatan dipegang, nggak usah ya. Ketombe, jarang kita ingat ketombean itu izin Allah. Maaf ya yang kecil-kecil dulu. Tapi ketika ada ketombe yang diingat sampo, yang diingat obat-obatan, harusnya astagfirullah, Allah tumbuhkan ketombe di kepala. Kenapa? Mungkin kita kurang merawat kepala kita, ya. Allah tumbuhkan apa saja di tubuh kita. Yang pertama diingat, ini terjadi dengan izin Allah. Yang bisa menghilangkannya hanya Allah.
kita doa supaya sembuh. Nanti kalau kita minta disembuhkan, nanti Allah membimbing kita menuju jalan kesembuhan. Kalau itu berupa ilmu, nanti ilmunya sampai kepada kita. Kalau itu berupa obat, kita akan ketemu dengan obat itu. Kalau sembuhnya lewat dokter, kita akan jumpa dengan dokter. Makanya kalau ada masalah, langsung ingat ini izin Allah, dan yang bisa menghilangkannya Allah. Makanya yang pertama dilakukan adalah husnuzon ke Allah, minta tolong ke Allah. Jadi sebelum bicara ke siapapun, ke yang menentukannya dulu. Sebelum ngangkat telepon, sebelum tanya ke manusia, ya ke Allah dulu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang memohon apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh sih, sesudah itu patuh dan yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi apa-apa tuh Allah dulu. Allah dulu. Ada berita misalkan anak sakit di kampung, di tempat yang jauh, yang pertama dikontak adalah Allah dulu. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau maha tahu segala-galanya. Hamba dengar berita di kampung anak sakit. Ya Rabb, engkaulah pemilik segala kejadian langit dan bumi. Doa dulu. Lebih baik lagi kalau memang memungkinkan, sholat. Ini yang paling bagus. Rasulullah juga kalau ada kabar sesuatu, sholat. Sholat. Kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Agak jarang nih. Tentu saja skala kejadiannya beda-beda ya. Ada yang mengharuskan kita langsung bergerak, nolong, tidak bisa ditunda. Tapi ada yang bergerak juga tidak bisa apa-apa, sholat segerakan. Nah, agak jarang tuh dengar sesuatu sholat, ingin sesuatu sholat, kecewa terhadap sesuatu sholat, jengkel sholat. Agak jarang itu. Padahal sholat itu adalah kumpulan zikir, kumpulan doa yang luar biasa, mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa kita tidak sholat ketika dalam kesulitan? Karena belum yakin Allah yang bisa menolong. Kalau kita yakin Allah yang bisa nolong, pasti sholat yang kita kejar, pasti doa yang kita lakukan. Karena itu yang disuruh oleh Allah, benar? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah lebih tahu dari siapapun tentang masalah yang ada, dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Yang lain-lain itu Allah yang menggerakkan. Setiap makhluk itu milik Allah. Kalau Allah mau mendatangkan sesuatu lewat makhluk, nanti dia datang. Makhluk bergabung semua mau nolong kita, tapi Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Tidak bisa terjadi. Semua janji, saya mau nolong, nggak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah, pasti kejadian. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Nggak ada, kejadian aja. Siapa yang menentukan jodoh? Mertua atau Allah? Tapi calon mertua saya tidak setuju. Kalau Allah setuju, terjadi tidak? Terjadi, pasti terjadi. Tapi calon mertua saya sebel sama saya, lah kan saudara emang nyebelin ya.
tobat. Kalau Allah menakdirkan, sulit tidak bagi Allah membulak-balik hati mertua? Oh, enggak sulit. Dari yang tadinya enak jadi ngebiayain, sangat mudah itu. Makanya kepada yang tadi bertanya sulit jodoh gitu ya, nggak ada yang sulit bagi Allah tuh. Nothing impossible. Tidak ada yang impossible bagi Allah. Aduh, hutang saya besar. Kalau ngandelin diri pasti besar. Kalau mengandalkan pemilik langit dan bumi, ada yang besar tidak? Allahu Akbar. Jadi masalah kita adalah tidak mengandalkan Allah. Padahal sudah jelas satu-satunya yang bisa nolong adalah Allah. Buktinya apa? Kita tidak serius, sholat kita jelek. Nih, dengar hadirin, kan ini wajahnya termasuk yang ceramah ini wajah-wajah banyak masalah. Benar? Kira-kira akan berkurang tidak makin tua masalah kita? Jawab. Tambah umur, tambah kurang atau masalah atau tambah? Tambah beneran. Oh, tambah. Dulu waktu lucu-lucunya nggak seberat ini wajah saudara. Sekarang wajahnya makin tertekan begini. Iya, makanya pengajian ke sini juga. Udah bingung. Ini anak yang hilang itu bukan? Udah ketemu sekarang? Anak Harry kan yang hilang terus-terusan. Alhamdulillah, ini anak pertolongan Allah, masih sekecil itu. Rumahnya di sana, hilang. Ketemunya di SSG di sini. Jalan sendiri. Allah yang menjaga. Tapi nggak usah diulangi, Harry ya. Amanah itu. Lanjut. Waktu anaknya hilang, waduh, cari di lapang tidak ada. Ini siapa? Allah. Kalau nyari anak nggak ingat ke Allah, stres. Kalau nyari anak hilang sambil ingat ke Allah, ya stres juga sih. Tetapi Allah pasti ngasih perbedaan. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, ampun saya lalai ngurus anak ini, ampun saya tadi tidak serius menjaga. Dengan izin Allah, bukan ini anak nggak adaan, izin Allah. Allah tahu di mana anak ini berada. Harusnya sambil nyari itu sambil terus-terusan minta ke Allah. Karena kalau Allah ngejaga pasti terjaga. Kalau Allah melindungi pasti terlindungi. Walaupun anak kecil seperti itu. Jadi mutlak ya, terjadi sesuatu dengan izin. Semua mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Jawab. Tidak bisa. Tubuh ini milik Allah. Ini tidak bisa luka nih tanpa izin Allah. Ini tidak bisa mati nih tanpa izin pemiliknya. Kalau Allah tidak mengizinkan, enggak. Kalau Allah izinkan, ya mati. Jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah dari musibah apapun. Kalaupun sudah terjadi, kita ridho, terima ya. Kemudian kita tobat. Kenapa kok tobat? Kan sudah yang sering dibahas Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri. Ridho, terima musibah yang ada, ya Allah, saya terima. Episode ini saya mohon ampun. Musibah ini menimpa diundang oleh dosa dan maksiat saya. Makanya sholat minta ampun. Ampun ya Allah, Engkau tahu semua kebusukan saya. Engkau saksikan setiap maksiat yang terang-terangan,
yang sembunyi-sembunyi, maksiat yang saya sadari, yang tidak saya sadari. Engkau tahu maksiat yang berulang-ulang hamba lakukan, padahal sudah sering minta ampunanmu. Astagfirullah. Itu jauh lebih berefek daripada ujuk-ujuk rapat, ujuk-ujuk ketemu orang, ujuk-ujuk kita posting cari anak. Yang harus pertama dilakukan, kalau memang waktunya mencukupi, tidak darurat, taubat, sholat. Agak jarang kan kalau ada masalah sholat taubat, ya kan? Jarang. Padahal itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Karena musibah diundang oleh dosa. Dosa obatnya adalah tobat. Ada kalanya kita tidak sempat tobat, tapi pasti sempatlah sambil jalan istighfar. Ya, istighfarnya tuh yang benar-benar merasa bersalah, jangan astagfirullahaladzim. Anak-anak di mana astagfirullahaladzim? Nah, ini nggak kelihatan tobat ini. Astagfirullahaladzim, ibu tuh gimana ngurus anak teh astagfirullahaladzim? Nah, bukan begitu istighfarnya. Harus ngaku dan menyesali. Astagfirullah, saya ya Allah, astagfirullah, saya yang salah. Ini karena maksiat saya, astagfirullah ya Allah. Jadi sambil ada kepahitan, sambil sakit, sambil merasakan berbagai persoalan, kalau ingin ditolong Allah, yakin terjadi dengan izin Allah, yakin Allah yang bisa menolong, ridho dengan episode yang ada, tobat. Kalau ini dilakukan, ya, semua jalan keluar itu milik Allah. Jadi seperti Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam laut, gelapnya lautan, udah malam, masuk ke laut pasti lebih gelap lah. Sudah begitu disambar ikan besar. Di dalam perut ikan, apa yang dibacakan doa Nabi Yunus? Menyalahkan yang ngecemplungin? Tidak. Menyalahkan ikan yang memakan dia? Tidak. Menyalahkan umat yang tidak nurut? Tidak. La ilaha illa anta. Ini tauhid dulu ternyata. Tiada ilah selain engkau ya Rabb. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tauhid. Ini di dalam perut nih. Subhanaka, maha suci engkau. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak baik, yang salah, yang kurang, yang tidak sempurna. Jadi walaupun takdirnya dimakan ikan, tetap yakin husnudon, ini perbuatan terbaik dari Allah baginya. Ridho dengan takdir ini. Memuji Allah tetap. Kan beliau yakin ditelan ikan juga dengan izin Allah. Tidak ada menghina, menganggap salah kepada, tidak ada sama sekali. Dalam situasi berat sekalipun, subhanaka, maha suci engkau. Tidak ada takdir Allah yang jelek, yang salah, yang kurang, yang zolim. Tidak ada, semuanya sempurna kebaikannya. Ini dalam perut ikan nih. Kita makan perut ikan, ini dalam perut ikan. Kita makan ikan dan perutnya, ya kan? Ini kuntu minaz zolimin. Saya manusia yang zolim. Ini serius nih hadirin. Bagaimana ada di dalam kegelapan. Saya kira kita nggak pernah dalam situasi sesulit ini, ya kan? Yang punya utang pernah masuk ke dalam lautan di malam hari? Enggak kan? Pernah dikerem di dalam perut ikan? Enggak. Di dalam perut ikan tegak tauhidnya, saya hamba Allah Tuhan saya,
husnuzon kepada Allah dengan apapun yang ditakdirkannya, tobat. Tuh begitu hadirin, lolos. Jadi kalau ada masalah itu SOP ini dilakukan dulu. Jangan sampai sibuk cari pertolongan makhluk, lupa siapa yang menentukan membuka pertolongan itu. Kita jarang ingat ke Allah, benar? Cari kerjaan, sibuk relasi sana sini supaya dapat kerjaan, telepon sana telepon sini. Allah yang menentukan segalanya, enggak disebut telepon, enggak ada tahajud, enggak ada air mata tobat. Hutang, sibuk sana sini, mau pinjam lagi buat gali lubang, tutup lubang utang. Allah penguasa segala-galanya. Tinggal bagi Allah, kalau Allah mau kun fayakun. Saudara hutang ke seseorang, kalau Allah mau tinggal dibalikan aja. Orang yang hatinya ngutangin itu menjadi udah nggak usah pikirkan, lunas. Seketika itu lunas. Iya kan? Asli nih hadirin. Sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, begitu. Cik, sebutin masalahnya apa? Dek, kenapa nunduk, punya masalah tidak? Enggak, justru itu masalahnya. Enggak sadar punya masalah ya. Serba salah pisan. Ini wajah-wajah ini pasti semua punya masalah, pasti. Tinggal kepada siapa dia bersandar, itu masalah yang paling utama. Kalau bersandar kepada selain Allah ya sudah, itulah sumber masalahnya. Kalau bersandarnya kepada Allah, Allah yang menyelesaikan masalahnya. Jadi periksa saja selama ini. Kalau ada apa-apa nih, siapa yang duluan diingat? Siapa yang duluan dimintai pertolongan? Kalau orang suka curhat di medsos, udah jelas itu. Sudah jelas. Jelasnya apa? Jelas curhat di medsos ya. Ini penelitian ngarang. Katanya kalau orang curhat di medsos, katanya ya, 80% orang tidak peduli kepada curhatnya. 16% baca, merasa puas dengan penderitaan kita, ya nggak? Rasain lu. Nah sisanya 4% enek lihat kita tuh gini-gini aja. Jadi gagal total. Nggak ada yang bisa nolong. Harusnya ke Allah dulu. Ada apa-apa, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Katakan selanjutnya, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ya Allah, saya terima takdir ini. Lalu ampun ya Allah, semua ini karena dosa-dosa saya. Saya ngaku ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami jadi orang rugi. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ditipu oleh iblis sehingga makan buah yang dilarang. Apakah menyalahkan iblis? Tidak tuh. Dan memang iblis bagian nipu ya. Apakah menyalahkan ini nih si Hawa, nyalakan istrinya? Tidak. Ngaku aja sudah menzolimi diri kami sendiri.
sekiranya Allah tidak mengampuni, sekiranya Allah tidak merahmati, pasti rugi. Tuh begitu, kalau ada masalah tuh jangan mencari kambing hitam, sebab kambing terhitam siapa? Kambing ya. Sebab kita yang mengundang kepahitan. Jelaskah hadirin? Nih, kenapa kita sekarang ribet terus, gelisah terus, ruwet terus? Salah satu penyebabnya adalah kuncinya nggak pernah kita pakai dengan benar. Selain air mata tobat, kuncinya adalah sholat. Sholatnya nggak benar gimana? Saya sholat benar loh, yang benar. Sholat benar itu bukan hanya melakukan sholatnya saja, tapi hadir tidak Allahnya waktu kita sholat. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berapa banyak ingat Allah pada waktu sholat? Kalau kita tidak paham arti makna bacaan sholat, susah ingat Allah, karena bacaan sholat itulah yang mengingatkan kita kepada Allah. Contoh, kata Imam Ibnu Qayyim, sholat khusyuk itu kuncinya takbir. Kalau takbirnya benar, udah itu bisa khusyuk sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jagad semesta ini ada dalam genggaman Allah. Diri kita gak ada apa-apanya, persoalan kita gak ada apa-apanya, yang mengancam kita gak ada apa-apanya. Kalau sudah menyebut Allah Maha Besar, maka dalam sholat itu menikmati saja. Coba Fatihah saja semuanya zikrullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zikrullah, betul? Ar-Rahmanir Rahim, semuanya zikrullah. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu zikir. Rabbighfirli warhamni, zikir. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kita tidak paham. Padahal kalau sholatnya bagus, beres itu pertolongan Allah. Jadi kita tuh kayak punya kunci, udah dikasih, tapi main-main pakai kunci itu ya. Pegang, colok sana, colok, bukan ke lubangnya. Udah gitu muter-muternya ke hidung. Coba gini ya, perumpamaan sholat kita kan, kita itu sholat itu sebetulnya itu bisa menolong banyak sekali hidup ini kalau benar sholatnya. Kita kan seperti di hadapan, katakanlah sedang upacara negara, misalkan inspektur upacaranya presiden. Inspektur upacara sudah memperhatikan, si komandan upacara kan kalian joget hormat, kepikirnya laporannya ngelantur, gerakannya ngelantur, kira-kira memerlukan naik pangkat atau memerlukan tidak dipecat? Jawab, nggak ketaikan ini. Sekarang saudara ngelamar ke calon mertua sudah hadir nih, ibu bapak pada menyimak, terus si calon menantu deh kira-kira ngarep-ngarep diterima atau ngarep-ngarep tidak diusir? Siapa yang menerima calon menantu error gitu ya kan? Kita 5 kali sholat begitu pelongo dalam sholat itu, yang sedangkan Allah memperhatikan kita mau apa kalau pelongo. Ini serius. Itu masalah kita yang sebenarnya. Urusan kerjaan, rezeki, tetek bengek, masalah di rumah, masalah anak, masalah itu mah gak ada apa-apanya bagi Allah. Sekejap aja bisa beres kalau Allah mau bereskan, benar? Tapi kita pelongo waktu sholat itu gak jelas, yang dipikir peda.
Coba lagi sholat tadi mikirin apa aja. Yang belum sempat makan, apalagi yang sholatnya di samping rumah makan. Jambar roti nih. Bayangin lagi sholat mikirin asin. Nah, jelas tidak nih sumber masalahnya apa? Sumber masalahnya kita ragu ke Allah. Yang kedua, sumber masalahnya kita enggak serius minta tolong ke Allah, tidak serius menggunakan tata cara yang Allah sukai. Aslinya mah masalah kita mah begitu gampang bagi Allah menyelesaikannya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Yang jadi masalah kita tidak melayakkan diri, baik hati maupun perbuatan kita menjadi orang yang layak. Jadi ribet aja hidup tuh, ribet, cemas, gelisah, pusing, rewel, sudah capek aja. Nah, begitulah. Segera perbaiki keyakinannya. Dan mau lari kemana juga nggak bisa deh. Yang menguasainya adalah Allah. Dan Allah tuh memperhatikan kita setiap saat, dimanapun, kapanpun, tidak pernah luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi Allah memperhatikan kita, mulai dari lirikan mata, apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan setiap buka HP. Allah tahu persis semua yang kita lakukan, dan itu kembali ke kita semuanya. Yang terus-terusan maksiat, ya Allah melihat. Tapi kalau kita serius, saya sudah serius loh memperbaiki sholat, tapi kok belum aja terkabul, tenanglah. Kan kita tidak usah ngatur Allah. Allah tahu waktu yang terbaik, bentuk yang terbaik, cara yang terbaik. Kita bisa bulat ke Allah aja udah nikmat besar. Udah nggak usah ribet. Teman saya utangnya kecil, teman saya utangnya besar, udah dilunasin. Padahal tahajudnya cuma 2 rakaat. Saya tahajud 11 rakaat, belum dilunasin juga. Gimana ya? Coba, mana yang besar pahalanya sholat 2 rakaat, 11 rakaat? Itu temannya udah hilang belum tahajudnya? Udah, karena udah lunas ya. Kita kalau dilunasin terus hilang tahajud, lebih rugi. Karena yang lebih besarnya nilainya itu bisa tahajudnya, betul? Nah, Allah tahu kalau utang dilunasin segera, dia hutangnya tahajudnya juga lunas, hilang. Udahlah. Tapi buktinya yang nagihnya juga tidak galak, malah suka ngirim uang buat bayar, ya kan? Enak kan? Enak kan? Dia yang ngutangin, dia datang bukannya ini buat bayar ke saya. Jarang yang kayak saya juga belum tahu ada yang kayak gitu ya. Pasti Allah tidak menyia-nyiakan. Yakinlah, gak mungkin disia-siakan. Kebaikan sekecil apapun, gak ada yang disia-siakan. Begitu rekan-rekan sekalian. Mikir apa ini? Jadi rada wajahnya beda nih, rada cerah sekarang. Udah banyak istighfar lah. Banyak yang kalau disuruh istighfar tuh bicaranya gini, dosa saya apa gitu. Justru itu dosa yang sangat besarnya, nggak ngaku. Bahkan ada yang disuruh istighfar tersinggung. Ayo perbanyak istighfar. Udah jelas saya dizolimin, saya istighfar. Ya udah. Udah deh, itu bukan saya yang nyuruh, itu jelas Al-Qur'annya An-Nisa 79 Asyura ayat 30. Kepahitan yang menimpa kita kan kita yang mengundang. Ya udah, kalau nggak mau tobat saya juga mau selesai aja. Terima kasih. Segitu aja. Dan berubah tidak bukan oleh ceramah. Berubah tidak itu Allah yang mengubah. Kalau saudara serius mengamalkannya, nanti Allah yang ngasih jalan keluar.
ceramah sepanjang apapun, kalau tidak disukai Allah, tidak berubah. Terima kasih sahabatku sekalian. Mikir apa pada ngeliatin terus? Terus yang ngeliatin siapa lagi? Ya udah tuh liatin. Saya lihat matanya tuh kayak rada bingung gitu. Asal lebar. Ya benar. Kita jarang ke Allahnya. Betul? Dalilnya penambah At-Tolak ayat 3, 2, 3, 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, maka bagiannya Allah cukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat 4-nya ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Bukan masalah pintar hadirin, bukan masalah berpengalaman, hebat, punya jaringan luas, punya relasi, punya backing, enggak. Jalan keluar terbaik hanya dari Allah. Makanya jangan bersandar kepada siapapun, apapun selain Allah. Terima kasih sahabatku yang baik. Perbaiki tobatnya, perbaiki sholatnya. Kalau ingin hidup ditolong oleh Allah, itu baru diantaranya itu. Alhamdulillah kita bersedekah. Tidak ada pesan sponsor apa-apa, pengumuman. Alhamdulillah. Ini adalah kali pertama ceramah sepulang dari haji. Suhunya 51,8, rekor ini, hampir 52 derajat Celcius. Saudara, air mendidih 100. Coba aja setengah mendidih, enggak usah dicoba deh, panas. Silakan bagi yang akan sedekah, bersedekahlah. Kapasitas terbatas, jamaah banyak. Jadi kemarin ujiannya sebagian tidak kebagian tempat tidur di Mina itu. Tapi yang mengeluh, yang tidak mengeluh, yang bersyukur sama, sudah selesai hajinya. Jadi mendingan tidak usah mengeluh saja, sama-sama selesai, betul tidak? Hadapin hidup ini tanpa harus riweh dengan keluh kesah, ya. Silakan kita baca ayat-ayat Quran. Ustaz, silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini, berkahi majelis ini ya Allah. Duhai yang maha tahu setiap maksiat dan dosa yang kami lakukan, tak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau saksikan setiap dosa kecil, dosa besar. Engkau tahu maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau tahu dosa yang berulang-ulang kami perbuat. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui, sekelam apapun, segelap apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, kami mohon padamu, ampuni kami. Ampuni kami yang bergelimang dosa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa
maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kedurhakaan kami ya Allah kepada ibu bapak kami. Ampuni ibu bapak kami. Sayangi ya Allah, sayangi keduanya, jadikan ahli surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan ya Allah ya Rabb. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar setiap doa hamba-Mu. Kabulkan ya Allah. Hadirin bagi yang ingin doa-doa masing-masing, amin. Jangan ragu hadirin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang maha mendengar, kabulkan doa kami ini. Siapa lagi yang bisa menolong kami selain Engkau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabb, jangan biarkan siapapun yang gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan ya Ghani. Yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi. Yang dihimpit masalah kecuali Engkau lepaskan. Beri jalan keluar yang barokah. Yang berhajat Engkau kabulkan, yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, yang belum punya jodoh berikan yang terbaik. Yang mendapatkan keturunan karuniakan yang terbaik. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya bersama Al-Quran-Mu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Ya Allah, indahkan kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Masukkan kami ke surga-Mu dengan kehormatan Quran. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Ya Rabb, berkahi sisa umur kami. Karuniakan istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb. Jadikan kami ahlul yakin, ahli ibadah, ahli zikir. Karuniakan qalbun salim. Karuniakan kepada kami ya Allah nikmatnya doa yang Kau ijabah. Limpahi dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami mengamalkan dan mendakwahkannya. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Engkaulah satu-satunya penolong kami, penolong saudara kami. Tidak ada satupun jeritan yang luput dari pendengaran-Mu. Tidak ada satupun yang lapar yang luput dari pengetahuan-Mu. Tidak ada satupun yang zalim yang luput dari kekuasaan-Mu. Tolonglah saudara kami ya Allah. Tolonglah ya Karim. Bebaskan saudara kami dari penjajahan kaum zalim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, undang ya Karim, mudah bagimu ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.